Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku Dapur Diana. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep dan tutorial membuat kue pukis dengan aneka topping yang bervariasi. Nah, bagi kalian yang sedang mencari ide bisnis untuk jualan, insya Allah ini sangat cocok banget ya teman-teman, karena bahan-bahannya sangat mudah didapat dan untungnya berlipat-lipat. Oke, kalau kalian penasaran bagaimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan Oke, cara buatnya sangat mudah banget. Di sini aku gunakan 150 gram gula pasir. Kalau kalian suka manis boleh ditambah ya teman-teman. Lalu tambahkan 2 butir telur. Di sini aku gunakan telur ayam yang ukuran sedang. Selanjutnya tambahkan vanila cair secukupnya. Kalau kalian tidak ada yang cair boleh pakai yang bubuk juga nggak apa-apa. Untuk takarannya di sini sekitar setengah sendok teh. Nah, kemudian ini di mixer sampai adonan mengembang, kental, putih dan berjejak. Untuk lamanya tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman. Kalau aku sekitar 7 menitan gitu teman-teman. Yang penting adonannya udah mengembang, putih, kental dan berjejak. Kira-kira seperti ini. Nah, ini udah cukup. Lalu matikan mixernya. Kemudian di sini aku bakalan ganti menggunakan wadah yang lebih besar lagi. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu yang protein rendah, tambahkan sejumput garam. Lalu masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Dan juga masukin adonan yang tadi udah kita mixer ya teman-teman. Kemudian tambahkan 350 ml santan cair. Nah, ini untuk santannya kita masukin perlahan-lahan sambil lalu di mixer ya teman-teman. Sampai tepung dan adonan yang lain bercampur dengan sempurna. Oke, ini aku gunakan mixernya yang kecepatan sedang aja. Kalau dirasa sudah bercampur secara sempurna, kemudian matikan mixernya. Lalu masukkan 1 sendok teh baking powder dan juga 100 gram margarin atau butter yang udah dilelehkan ya teman-teman. Dan ini butternya juga udah dingin, gak dalam keadaan panas ya. Jadi udah dingin baru kita masukin gitu teman-teman. Jadi ditim terlebih dahulu sebelum kita mixer adonannya. Nah, ini di mixer sampai semua bercampur rata, tidak ada minyak atau margarin yang mengendap. Kalau udah, di sini ganti aduk menggunakan spatula. Kalau kalian mau lebih memastikan bahwa tidak ada gumpalan tepung, boleh disaring dulu untuk adonannya. Kalau di sini aku nggak pakai saringan. Nah, kemudian aku tambahkan 3 tetes pewarna kuning biar nanti warnanya lebih cantik gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau udah bercampur rata, kemudian di sini aku akan diamkan dulu. Nah, setelah 30 menit kurang lebih, di sini adonannya sudah mengembang dan berbuih ya, teman-teman. Ini langsung aja aku pecahkan dulu gelembungnya, kemudian aku aduk-aduk gitu biar gasnya pada keluar. Dan untuk durasi lamanya mengistirahatkan adonan itu sesuai dengan keadaan suhu masing-masing ya, teman-teman. Kalau di tempat kalian suhunya panas, mungkin bisa lebih cepat berbuih atau mengembangnya. Tapi kalau misalnya suhunya dingin itu bisa lebih lama kayak gitu teman-teman. Ditunggu aja sampai adonannya mengembang seperti ini. Lalu kemudian di sini aku tuang ke dalam gelas takar biar mempermudah ketika nanti kita menuangnya ke dalam cetakan ya teman-teman. Lalu kemudian di sini aku panaskan loyang atau cetakan martabak teflon gitu, tapi ini yang khusus untuk pukis. Dan ini lubangnya ada 10 lubang ya teman-teman. Jadi untuk ukurannya ini standar, nggak terlalu kecil.
Kemudian ini kita tuang, nggak usah sampai penuh, cukup 3/4 bagian aja karena nanti adonannya ini bakalan mengembang ya teman-teman. Jadi kalau kita nuangnya sampai penuh, nanti dia bakalan dempet gitu, bakalan berdempet satu sama lain dan itu bakalan ngerusak bagian atasnya, itu nggak mulus lagi nantinya teman-teman. Jadi cukup 3/4 bagian aja yang dituangkan ke dalam loyangnya. Kemudian ini ditutup biar permukaan atasnya cepat matang ya teman-teman. Ini sekitar 7 menit udah matang. Jadi tandanya itu kalau kita pegang di bagian atas itu udah nggak basah lagi dan itu udah kering, dan bagian pinggir-pinggirnya sisi atas dan sisi bawah dan pinggir ini udah berwarna kecoklatan, itu tandanya udah matang. Jadi ini aku ngangkatnya pakai ujung sendok aja seperti ini teman-teman. Cukup kita congkel, kemudian kita ambil atau kita angkat menggunakan capitan. Ini mudah banget sih menurut aku. Oke. Lalu kemudian kita tuang lagi untuk pemanggangan yang kedua. Jadi untuk manggangnya di sini aku gunakan tatakan kompor itu yang 2 biji aku susun jadi satu gitu teman-teman. Jadi dialasin lagi di bawah cetakannya ini, nggak langsung nyentuh ke bagian kompornya kayak gitu teman-teman, biar nggak terlalu panas dan nggak mudah gosong gitu. Nah ini udah selesai. Oke, jadinya untuk keseluruhan itu semuanya ada 23 pieces teman-teman. Nah, kemudian di sini aku mau hias menggunakan glaze. Di sini ada glaze rasa avocado. Ini mohon maaf ya teman-teman, aku lagi batuk. Oke, kemudian kita masukin ke dalam baking paper kayak gitu. Bukan baking paper ya teman-teman, apa ya? Pokoknya tempat untuk roti kayak gitu. Nah, kita susun seperti ini aja. Untuk glaze-nya ini sesuai selera ya teman-teman, karena yang ada aku glaze strawberry, kemudian banana dan juga coklat. Jadi aku pakai glaze yang ini aja. Kalau misalnya kalian punya varian yang lebih bervariasi, bisa digunakan. Nah, kemudian ini aku pakai yang glaze banana, lalu aku celupin ke dalam meses gitu teman-teman. Oke, kemudian ini disusun sampai semuanya selesai. Untuk toppingnya kalian bisa juga gunakan kacang almond atau kacang yang ditumbuk gitu. Itu bisa lebih cantik ya. Nah ini untuk yang warna coklat, tadi aku hias lagi menggunakan keju dan juga seres. Jadi untuk satu resep tadi menghasilkan 23 pieces cookies yang ukurannya standar, nggak kecil ya teman-teman. Jadi ini recommended banget untuk ide bisnis jualan. Nah sekarang kita lihat untuk tekstur di bagian dalam ini tuh lembut banget dan rasanya tuh enak, gurih gitu teman-teman. Aku suka banget. Dan aku lebih suka tekstur cookies daripada donat ya. Mungkin karena udah bosan makan donat, jadi berasanya lebih enak makan cookies gitu teman-teman. Rasanya enak banget dan ini harum banget dari butternya. Oke, terima kasih kalian udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.